Kita maknai dengan makna ala pesantren. Ini dulu saya ngajinya itu 3 tahun. Jadi anak ini bekas tulisan saya dengan pena tutul, mangsi tutul itu. Langsung pada poinnya saja. Kul, katakan, kul, ngucapo siro, hai Muhammad. La as'alukum, aku orang jaluk marang siro kabeh. Alaihi ing atase nyampekno pepeling ai ala tablighi risalati tegese ing atase nekakake risalah. Ajron ing opah. Ilal mawaddata angin ing demen sira fil qurba krana kerabat. Ai istisna umum kote ilal mawaddah itu termasuk istisna umum kote ai lakin as'alukum tetapi ini njaluk sapa ingsun ing sira kabeh antawaddu ing demen sira kabeh korobadi ing kerabat ingsun. Allati ya kang utawi korobadi iku ya korobatukum ya kerabat sira kabeh ayon halimane. Fa innalahu mangko itu tetep kedue Kanjeng Nabi fi kulli batnin ing dalam saben-saben padukuhan ya dusun-dusun klan-klan min Quraisyin saking suku Quraisy korobatun utawi kerabat. Jadi intinya tidak diminta oleh Rasulullah, ya, termasuk kita ini sebagai umatnya, untuk mencintai anak cucunya. Bukan masalah itu nanti ada urusan lain di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang dimaksud adalah Rasulullah itu berdakwah tanpa ada niatan untuk memperkaya diri sendiri dengan harta. Ceramah minta upah, ya, minta imbalan sebanyak-banyaknya, tidak sewajarnya. Tidak seperti itu. Rasulullah ketika mendatangi suku-suku Quraisy yang itu termasuk masih ada hubungan dengan kabilah-kabilah yang ada, nyambung sampai kabilahnya Hashim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku datang kepada kalian untuk mengajak kebaikan terhadap kalian, meninggalkan kemungkaran itu tidak berdasarkan upah yang saya harapkan, tetapi karena saking hubungan kekerabatan antara saya dengan kalian. Maksudnya itu seperti itu. Sama seperti ketika Kiai Haji Nahdlatul Utsman dan kawan-kawan, dan termasuk saya juga, menyampaikan pembelaan terhadap para muslimin Nusantara, umumnya segenap bangsa Indonesia. Ini apakah tujuan saya supaya dapat uang, kekayaan, harta yang melimpah ruah? Itu tidak. Tapi karena atas dasar kecintaan saya terhadap panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebetulnya bukan hanya 3 poin yang disampaikan oleh Ki Nur Ihya itu, tetapi ada 5 ya. Poin pertama saya tidak tulis karena mungkin tidak berkaitan dengan isinya. Ketika beliau bercerita bahwa mengaji kitab itu, tafsir Jalalain itu, dan ditunjukkan ditulis, ya itu penting ya untuk menunjukkan kalau beliau itu ngaji dan menguasai. Kemudian poin yang kedua, saya akan buat konten ini sederhana ya, tidak perlu saya bacakan kitabnya, mungkin saya tampilkan saja, saya garis-garisi saja. Poin yang pertama di situ adalah ketika ayat itu dikatakan ini bukan ayat tentang perintah mencintai keturunan Rasulullah. Nah, satu sisi kita sering dengar ada Habib yang membawakan ayat itu, kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Bahkan dari mantan atau Profesor Dr. K.J. Said Agil Siraj juga jelas membawakan ayat itu. Ketika mengatakan Habib Rizik lah kita harus cintai, siapapun ya, tidak pandang bulu, semua kita hormati, kita cintai. Lalu bawakan ayat itu, ilal mawaddata fil qurba. Jadi saya berdakwah itu tidak minta apa-apa, cuman itu saja, cintai keluarga saya, gitu ya. Bahkan Abul Mawahib ya, Abdul Wahab Asy'arani, Al-Imam Al-Allamah ya, Al-Abid Al-Arif juga ketika membahas tentang mahabbah kepada dzurriyyah Nabi itu juga membawakan ayat itu. Lalu apakah benar ayat itu keliru kalau dimaknai tentang seruan mencintai dzurriyyah Nabi? Saya ini bukan tipikal orang yang mudah menyalahkan orang ya tanpa itilah. Kalau kita baca tafsir misalnya tafsirnya Al-Alusi, memang iya ada pernyataan itu bahwa banyak yang salah paham dengan ayat ini. Dikiranya ayat ini bicara tentang seruan untuk mencintai dzurriyyah Nabi. Padahal bukan. Ya, tetapi bukan seruannya itu salah. Ya, bukan berarti kita tidak perlu mencintai dzurriyyah Nabi. Bukan. Tetapi bukan ayat ini dalilnya. Kira-kira begitu. Begitu juga Ibnu Taimiyah. Ya.
Dan Ki Nur Ihya tadi di bagian ini juga bilang kalau masalah mencintai dzurriyyah Nabi ada dalilnya, ada hadis dan sebagainya. Setidaknya bukan itu ayatnya, itu saja ya. Itu bagus, begitu bagus. Cuma kalau lebih jauh lagi bacaannya, kalau baca tafsirnya Ibnu Katsir misalnya, justru Ibnu Katsir ini kan muridnya Ibnu Taimiyah. Justru Ibnu Katsir itu kalau bahasanya mentarjih, asohul tafsir kata beliau, yang paling benar tafsirannya dari ayat ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, bahwasannya ayat ini ya seruan untuk menghormati, ihtiram, ikram dan mahabbah kepada dzurriyyah Nabi. Karena mereka itu dzurriyyatun thahiratun, kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan keturunannya. Artinya kalau Ki Nur Ihya menyalahkan itu ya sebetulnya bacanya lengkap gitu. Menurut tafsir ini keliru, bukan begitu. Tapi menurut tafsir Ibnu Katsir yang paling lengkap, yang paling benar tafsirannya adalah ya begitu. Ayat itu digunakan untuk menjelaskan mencintai dzurriyyah Nabi. Itu namanya kita bicara ilmu secara utuh. Kemudian poin yang kedua tadi itu sudah benar ya, sudah tercakup kepada apa bahasanya? Kepada poin yang pertama, bahwasanya kalau masalah mencintai Nabi itu ada dasarnya. Ya, bahkan Al-Alusi itu mengatakan kalau masalah mencintai Nabi itu adalah memang sudah akhlaknya orang Muslim. Artinya tidak perlu kita pusing-pusing dengan dalil, itu sudah etika kita, begitu ya. Kemudian poin yang ketiga ini yang paling menarik, dan itu salah fatal. Saya pastikan salah fatal karena saya baca tafsir. Saya tidak bilang tidak ada tafsir begitu ya. Saya baca tafsir itu, punya Ki Nur Ihya ini terbalik. Jadi kalau kata Ki Nur Ihya kan ayat itu maksudnya adalah Nabi berdakwah sebetulnya tidak minta apa-apa. Tetapi Nabi berdakwah karena mahabbah kepada kerabatnya. Suku Quraisy itu kerabat Nabi semua. Makanya dia bacakan itu ucapannya Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu ketika ada orang mengatakan Al-Qurba itu keluarga Nabi, alun Nabi, disalahkan. Ajiltah, kamu terlalu terburu-buru ya. Saya lupa bahasa Arabnya. Tidak ada butun dari Quraisy ini kecuali adalah kerabatnya Nabi. Ya karena Nabi dari satu muasal ya, dari Quraisy. Jadi kalau kerabat itu bukan hanya keturunan, tapi samping atas bawah itu namanya kerabat. Yang punya hubungan kekerabatan, ya baik sepupu, paman atau apa. Tapi kalau keturunan itu yang ke bawah, namanya turun. Ya. Jadi kalau kerabat itu atas bawah kemana itu semuanya kerabat. Tapi kalau keturunan atau dzurriyyah itu ke bawah, tidak ada keturunan ke atas. Kalau ke atas itu naik ya tanjakan. Nah, ini kan keturunan. Saya kalau berkonten itu nggak baca apa-apa ya. Jadi seingat-ingat saya aja. Tapi saya cukup hati-hati ya. Makanya saya kalau dikritik saya masih siap-siap saja. Nah kemudian karena tipikal saya ini bukan tipikal orang yang baca skrip ya. Saya malah bingung kalau baca skrip itu. Jadi saya hafalkan, saya ingat-ingat, saya baca, saya ingat, saya sampaikan begitu. Kemudian di mana kesalahannya Ki Nur Ihya ini ya? Ketika dia bilang ayat ini adalah mawaddah itu sebagai taklil. Taklil itu adalah alasan. Jadi saya berdakwah karena saya cinta kepada kalian sebagai kerabat saya. Jadi kalau begitu, kalau alasan itu kan bukan tuntutan Pak. Tidak ada alasan itu tuntutan. Kenapa? Karena yang namanya alasan atau ilat itu sudah ada sebelum barang itu ada. Kamu makan karena kamu lapar. Tidak mungkin kamu makan bertujuan untuk lapar. Kan begitu. Tidak mungkin kamu makan nuntut agar lapar. Tapi kamu makan mesti karena lapar. Kamu tidur mesti karena ngantuk. Kamu berdakwah kepada mereka bukan minta uang, tapi karena kamu mencintai. Berarti kan sudah ada sebelumnya. Nah, itu terbalik Pak. Ayat itu terbalik kalau dipahami begitu. Perkara misalnya Nabi mencintai mereka lalu berdakwah, bukan hal yang salah, tapi bukan maksud dari ayat itu. Kecuali Anda bisa temukan tafsirnya yang mengatakan demikian. Di mana terbaliknya? Karena Ki Nur Ihya mungkin apa dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan istisna. Mengkotik di situ. Kan dia sebut istisna mengkotik. Jadi begini gampangnya. Kalau ada adat nafi, la atau ma, kemudian disusul dengan illah atau adat istisna, itu mesti isbat Pak. Isbat itu mesti menetapkan sesuatu. Sama dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Maksudnya itu ya Tuhan itu ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Ya Allah itu Tuhan. Dan tidak ada lagi yang lain. Bukan berarti tidak ada Tuhan Pak. Bahkan bisa jadi itu juga faedahnya hasar. Jadi cuma satu Tuhannya. Berarti tidaklah saya meminta kepada kalian dalam dakwah ini. Kecuali berarti ada yang diminta Nabi Pak. Berarti setelah ilah itu adalah apa yang diminta oleh Nabi. Bukan Nabi tidak minta apa-apa sama sekali.
Kalau Nabi tidak minta apa-apa sama sekali tapi berdakwah karena rasa cinta, terbalik ayatnya. Jadi nggak sinkron bahasa ini. Al-Quran ini nggak sinkron ya. Nanti saya buktikan ya, di sebelah itu ada garis-garisnya. Dalam ayat itu memang ada yang bermakna alasan, tetapi alasannya itu adalah fil kurbanya, bukan mawaddahnya. Jadi Nabi tidak minta apa-apa kecuali minta mawaddah. Jadi Nabi minta mawaddah itu. Jadi dalam berdakwah ini Nabi minta mawaddah, walaupun dijelaskan oleh tafsirnya mawaddah itu bukan tuntutan Nabi pribadi, tetapi itu tuntutan untuk kemaslahatan dakwah. Apa kaitannya kemaslahatan dakwah dengan mawaddah? Mawaddah itu adalah al-mu'amalah al-hasanah walaisat al-mu'amalah bil apa ya? Apa kalau musuh itu? Musuh ya. Bil apa aduun bil apa ya? Bil muadawah ya. Muawadah apa muadawah? Apa kalau musuh itu apa ya? Muadawah apa muawadah? Ya, antara itulah ya. Muadawah apa muawadah ya. Jadi kebalikan dari muamalah al-hasanah ya, muamalah as-sayyi'ah ya. Al-adawah, al-muadawah berarti ya. Jadi namanya mawaddah itu mesti adalah sikap welcome kepada kita, sikap menerima kita, sikap respect kepada kita. Jadi itu yang dituntut oleh Nabi. Lalu di situ ada fil kurba. Karena kita ini masih kerabat. Nah itu Pak, logis sekali Al-Quran itu ya. Kenapa bisa dimaknai? Karena dalam tafsir Al-Alusi itu, fi ini kan biasanya untuk menunjukkan dorof. Dorof itu kalau nggak tempat ya waktu. Tapi kurba ini benda, materi ya. Iya kan kurba ini kan kalau nggak paman, sepupu atau apa itu. Kayaknya tidak cocok kalau diawali dengan kalimat yang menunjukkan tempat atau waktu. Di sepupu atau pada sepupu kan tidak mungkin. Kurba itu kan keluarga kita, pada kerabat kita. Kalau diartikan sebagai tempat, maka ini dijelaskan oleh Al-Alusi ini adalah dorfiyah majaziyah. Itu majazi saja. Maknanya taklil. Jadi fil kurba itu alasan. Maknanya adalah karena kerabat. Maka kalau diluruskan tuntutannya itu adalah saya ini tidak minta apa-apa dalam dakwah saya ini. Cuma satu yang saya minta yaitu tolong kamu sikapi saya dengan mawaddah. Bukankah saya ini masih kerabat? Begitu ya. Karena saya ini masih kerabat kalian. Jadi Nabi menuntut antasilu arhamakum. Kalian tolong silaturahmi dengan saya. Artinya sikapi saya ini sebagai keluarga. Itu saja tuntutannya ya. Lalu kenapa itu dianggap bukan tuntutan yang menguntungkan Nabi? Karena sebetulnya kalau bagi Nabi nggak ada persoalan Nabi dibenci atau apa. Tapi karena kalau kalian menyikapi saya sebagai keluarga, berarti kan nuntut toh. Bukan Nabi menyikapi mereka sebagai keluarga. Bukan itu maksudnya. Kalau kalian menyikapi saya sebagai keluarga, berarti muamalahnya bil mawaddah. Berarti muamalahnya hasanah. Bahkan sampai Nabi itu nantang ya. Jangan sampai ya. Awaluman, apa bahasanya saya lupa ya. Jangan sampai orang yang pertama kali menolong saya bukan dari kelompok kerabat saya. Yaitu malah kerabat orang lain. Jadi semacam begini. Mengingatkan kalian kan kerabat saya gitu. Tolong dong. Saya nggak minta duitnya. Karena asbabun nuzulnya itu ada sekelompok dari mereka itu selalu berpikir. Apa mungkin Nabi Muhammad itu kalau dakwah minta duit ya. Bagaimana kalau gitu kita kumpulkan saja uangnya. Biar kita kasih dia. Biar dakwahnya nggak aneh-aneh kan begitu bahasanya ya. Maka turun ayat itu. Katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik. Itu kepada orang-orang musyrik Pak. Karena ayat itu makiyah. Katakan Muhammad kepada orang musyrik itu. Enggak. Saya tidak minta harta. Kalau kamu mau tahu apa yang saya minta ya satu saja. Apa itu? Mawaddah fil kurba. Mawaddah adalah kamu bersikap muamalah mujamalah, muamalah hasanah, menyikapi saya dengan baik fil kurba. Karena kalian, ya, itu kalau dimanakan alasan adalah dengan saya kan kerabat. Begitu Pak, begitu menafsirkan ayat ya. Itu saya baca dari tafsiran yang cocok dengan pendapatnya Kiai Nur Ihya itu. Masalah ini bukan tentang mencintai dzurriyyah Nabi, tapi kekerabatan dimaknai Quraisy. Itu memaknainya. Bukan saya berdakwah kepada kalian karena saya cinta kalian. Bukan begitu Pak. Bukan itu maksud ayat itu, bukan. Kenapa? Karena kalau begitu, itu kan Nabi seperti merayu toh. Kalau ini Nabi bukan merayu, tetapi Nabi ingin berlogika dengan baik gitu.
ingin menyampaikan logikanya, letak pemikiran yang benar. Saya ini loh keluarga kalian, maka tolong sikapi saya sebagai keluarga. Itu saja yang saya minta. Saya minta kalian itu mawaddah kepada saya, karena kalian keluarga saya. Fil kurba itu li ajli al qurobah. Ya setidaknya anggap kalian ini hormatilah saya atau sayangi saya, bantu saya atas nama kalian kan keluarga saya. Jadi Nabi nuntut, Pak. Kalau ternyata Nabi tidak menuntut apa-apa di situ, tetapi Nabi menjelaskan mawaddah adalah karena saya mencintai kalian, itu hilang ayatnya, Pak. Jadi nggak begitu. Jadi istisna dan ilahnya hilang. Kenapa? Karena tuntutan makna dari istisna dan ilah, maksudnya nafi dan ilah itu adalah menunjukkan bahwa ini ada yang dituntut. Sama dengan begini, saya nggak minta duit kamu, saya cuma minta doa. Artinya apa? Kita minta, Pak. Nah, kenapa disebut mungkoti? Ini pentingnya. Sekalian kajian nahu ya. Dahu dasar dari jurmiyah ini ya. Mungkoti itu apabila apa yang kita kecualikan ini berasal dari sesuatu yang tidak sejenis. Jadi yang Nabi minta, artinya ada yang diminta, Pak. Nabi tidak minta ini kecuali. Artinya Nabi meminta sesuatu, Pak. Yaitu mawaddah. Mawaddah ini keluar dari ajron. Jadi Nabi tidak meminta ajron kecuali mawaddah. Ajron itu kan harta biasanya. Mawaddah bukan harta, berarti tidak sejenis. Maka disebut istisna mungkoti. Tidak sejenis. Kalau istisna mutasil sejenis. Misalnya begini. Saya nggak meminta peliharaan kamu kecuali kucing itu. Mungkin orang itu melihara banyak ya. Ada kambing, ada kucing, ada ular. Saya tidak minta peliharaan kamu kecuali kucing itu. Itu artinya minta kucing, Pak. Jadi nggak ada gunanya narasi tidak itu ya. Karena maksud ini adalah minta kucing. Itu mutasil. Kenapa? Karena kucing sejenis dengan peliharaan. Kecuali kalau saya tidak minta peliharaan kamu, saya minta bajunya saja. Baju dan peliharaan kan tidak sejenis. Berarti itu mungkoti ya. Itu nanti ngaruh kepada i'rabnya. Apakah mengikuti mustasnanya sebagai badal atau dia independen, dia tetap dibaca nasab sebagai mustasna karena mungkoti, makanya dibaca ilal mawaddatah, begitu ya. Jadi kalau misalnya Ki Nur Ihya merasa berdakwah tidak mengharapkan uang tapi karena mencintai, ya itu bagus, tetapi jangan lalu dianggap Nabi begitu dan sesuai dengan ayat itu. Atau misalnya Nabi juga begitu, ya bagus, tetapi bukan kandungan ayat itu, Pak. Kecuali bisa menghadirkan mufassir yang mengatakan demikian. Nggak ada begitu ya. Justru ini adalah karena menjadi rusak makna Qur'annya itu. Rusaknya ada istisna jatuh setelah nafi, kok jadi nggak ada tuntutan. Nabi kok jadi nggak minta apa-apa. Nabi jelas minta sesuatu. Apa mawaddah itu? Kalau mawaddah itu dianggap sesuatu yang alasan, berarti sudah ada sebelumnya. Mana ada orang meminta sesuatu yang sudah ada. Mawaddah itu sesuatu yang diminta oleh Nabi. Sesuatu yang ingin Nabi peroleh. Lalu kenapa ini tidak dianggap sebagai Nabi itu ingin memuaskan dirinya? Karena mawaddah ini tujuannya nanti adalah mempermudah dakwah. Kalau kalian menyikapi saya dengan mawaddah atas nama kita kerabat, maka tetap kalian itu, ya misalnya pun tidak terima dengan dakwah saya, tidak akan memusuhi. Tetapi membiarkan. Begitu maksudnya ya, begitu. Kalau mereka tidak memusuhi, maka dakwah ini akan mudah. Kenapa? Karena kerabat Nabi itu orang-orang keren semua, Pak. Suku-suku Quraisy pembesar-pembesar semua. Ya. Abu Jahal lah, Abu Lahab lah, itu kan pembesar-pembesar semua. Seandainya mereka ini menyikapi Nabi dengan mawaddah atas nama kerabat, artinya pakai aturan main bagaimana sih kita kepada kerabat kita, maka mereka misalnya tidak percaya pun tidak memusuhi. Itu maksudnya Nabi, Pak. Jangan memusuhi saya. Bukankah kita masih kerabat? Jadi saya minta satu saja, yaitu mahabbah. Atau mawaddah. Atau mujamalah. Atau mu'amalah hasanah. Bukan mu'amalah. Apa tadi kalau musuh itu? Mu'awadah. Mu'awadah ya. Pokoknya bukan sikap permusuhan lah begitu ya. Terbalik-balik itu ya. Jadi itu saja. Semoga kita lebih berhati-hati membaca Al-Quran itu. Lebih hati-hati menyimpulkan Al-Quran. Lebih hati-hati memahami Al-Quran. Kalau baca tafsir Jalalain itu memang
sama sekali bukan waktunya menjelaskan kandungan Al-Quran. Karena tafsir Jalalain itu hanya menjelaskan kandungan dari per kalimat-kalimat seperti syarah saja ya. Jadi tidak menjelaskan bagaimana kandungan Al-Quran secara utuh gitu ya. Maka silahkan dibaca tafsir-tafsir yang saya sebutkan tadi. Kalau mau ikut yang membenarkan ayat itu adalah kandungannya seruan mencintai dzurriyyah Nabi, baca tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang mengatakan bukan itu maksudnya, baca tafsirnya At-Tahrir kalau tidak salah ya, tafsirnya Al-Alusi. Kalau masalah kesalahan punya Kiai Nur Ihya ini ya ada di tafsir yang juga sama pendapatnya dengan yang beliau sampaikan itu ya. Jadi ingat-ingat, kata kuncinya itu Nabi meminta mawaddah fil kurba. Mawaddah itu adalah Nabi meminta mereka bersikap dengan sikap kasih sayang fil kurba karena mereka masih kerabat. Jadi begitu ya. Atau setidaknya sikap kasih sayang atas nama kerabat. Kita ini kan masih kerabat. Tolong kamu sikapi saya sebagai keluarga. Al-mawaddah fil kurba begitu ya. Tapi kalau kita disiplin menggunakan ayatnya itu adalah mawaddatah li ajli al-qorobah begitu ya. Jadi fi-nya itu li taklil, artinya kerana. Kalau kerana itu berarti memang sudah ada. Ya, memang mereka kan kerabat Nabi. Tapi mawaddahnya ini belum. Kalau mawaddahnya itu adalah sudah ada, apalagi dinisbatkan kepada Nabi, wah jadi rusak ayat itu. Ayat itu minta mawaddah dari mereka, bukan karena Nabi punya mawaddah kepada mereka. Tapi kan tidak mungkin Nabi membenci. Iya benar sih, tapi bukan itu maksud ayatnya. Bukan itu maksud ayatnya. Jadi terbalik ayat itu. Nabi meminta mereka memberikan mawaddah. Ini malah diartikan Nabi punya mawaddah kepada mereka. Sehingga nggak minta upah. Ya nggak begitu. Terbalik ya. Pelan-pelan. Nggak saya roasting ya. Sudah baca kitab sudah bagus ya. Tetapi memang terbalik itu. Bagaimanapun terbalik itu ya. Jadi rusaknya itu, ini nggak saya cut ya, saya coba bikin konten itu nggak saya cut sama sekali. Kalau salah-salah biarkanlah ya. Makanya saya ingat tadi apa yang saya keliru, saya ulangi ya. Mungkin yang paling fatal muawadah itu apa ya? Karena mungkin saya tidak punya musuh sehingga saya agak sulit apa ya. Kalau musuh itu kan aduun, adawah, muadatah ya mungkin ya. Kebalikannya mujamalah ya. Al-mu'adatah ya, al-mu'adatu ya, sikap permusuhan. Jadi kalau kalian tidak menyikapi saya dengan sikap permusuhan kan dakwah ini menjadi lebih mudah itu ya. Bahkan saya ingat sekali itu ada ucapan Rasulullah itu, jangan sampai orang yang pertama kali mendukung saya dan orang yang pertama kali menolong saya bukan dari kalian, karena kalian ini kerabat saya gitu loh. Jadi dulu itu kan apa bahasanya ya? Kesukuan itu masih kuat gitu ya. Jadi itu term itu dibawa-bawa. Kita ini kan satu suku. Kita ini kan satu keluarga. Ya tolong. Saya nggak minta kamu ngasih duit. Nggak perlu. Cukup kamu cintai saya. Maksudnya cinta itu bukan seperti mencintai perempuan laki-laki ya. Tetapi cukup kamu kepada saya itu sikapnya itu adalah muamalah hasanah. Itu buah dari cinta, kamu menyikapi saya itu dengan sikap yang baik. Apa sikap yang baik? Misalnya kita tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi jangan lalu memerangi saya. Jangan lalu mencelakakan saya. Jangan lalu memusuhi saya. Karena itu kebalikan dari mawaddah. Itu Pak permintaan Nabi. Jadi mawaddah di situ objek yang diminta oleh Nabi. Bukan alasan yang ada dalam diri Nabi kepada mereka. Saya mawaddah kepada kalian maka saya berdakwah. Bukan begitu memaknainya ya. Walaupun memang iya Nabi mencintai mereka sehingga berdakwah. Iya, tapi bukan itu maksud ayat itu. Ya. Kenapa? Karena jadi tidak connect nanti ada istisna, ada nafi, ada istisna. Kok artinya Nabi nggak minta apa-apa? Itu menyimpang dari pemaknaan bahasa. Sama dengan tadi yang saya bilang itu. Perhatikan kalau kamu dengar orang bilang tidak, kalau ada kecualinya dia minta berarti. Isbat bahasa itu ya. Ijab namanya ya. Itu berarti bahasa itu menetapkan sesuatu. Saya tidak makan kecuali jam 5, berarti dia makan. Ya. Jam 5 itu makan berarti ya. Saya tidak pakai baju kecuali yang lengan panjang. Berarti pakai baju. Intinya dari kalimat dia itu ya dia pakai baju lengan panjang. Saya tidak minta kecuali mawaddah. Berarti Nabi minta. Yaitu mawaddah itu yang diminta. Gitu ya. Saya suka kalau ada orang berani baca kitab. Tetapi saya lebih suka kalau hati-hati. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.